Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Birahmatika ya arhamar rahimin, bifadlika ya Allah ya rabbal alamin. Para pemirsa yang budiman yang dimuliakan Allah, semoga semua sehat, semua aman, selamat, bahagia bersama keluarga, dan dimudahkan dalam segala urusan oleh Allah. Khususnya urusan menjemput rezeki pemberian Allah. Allahumma amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, mbak-mbak, mas-mas, adik-adik semuanya, mari kita senantiasa bersyukur terhadap nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita semuanya. Setiap hari kita mensyukurinya. Siapa yang bersyukur, Allah akan menambah nikmatnya, dan kalau kufur, Allah itu maha kaya lagi maha terpuji. Nah, tidak membutuhkan makhluk, makhluk yang membutuhkan Allah. Para pemirsa yang budiman, kalau kita melihat alam semesta itu, kita takjub atas ciptaan Allah. Dengan ketakjuban itu, lalu kita bertambah imannya lebih kuat, meningkat, tersebab kita kagum. Allah lah yang menciptakan langit, bumi, dan segala isinya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Khalaqas samawati bi ghairi amadin tarawnaha wa alqa fil ardi rawasiya antamida bikum wa basa fiha min kulli dabbah wa anzalna minas samaa'i ma'an fa'ambatna fiha min kulli zaujin karim. Dia yang menciptakan langit tanpa tiang, sebagaimana sebagaimana kamu melihatnya. Dan dia meletakkan gunung-gunung di permukaan bumi agar bumi tidak menggoyangkan kamu. Dan memperkembangbiakkan segala macam jenis makhluk yang bergerak, yang bernyawa di bumi. Dan kami turunkan air hujan dari langit, lalu kami tumbuhkan padanya segala macam tumbuh-tumbuhan yang baik. Para pemirsa yang budiman, kita tafakur, kalau kita melihat langit, kita takjub, penciptaan langit tanpa tiang, tidak ada tiangnya. Allah Maha Perkasa, Maha Mencipta. Sekehendak Allah, Dia menciptakan langit tanpa tiang. Sebagaimana kamu melihatnya, kita lihat, tidak amati, tidak ada tiangnya.
Dan dia meletakkan gunung-gunung. Ya, kalau di latar belakang itu misalnya ada dua gunung, meletakkan gunung-gunung di permukaan bumi agar ia bumi tidak menggoyangkan kamu. Bumi itu berputar, lalu ada gunung-gunung itu penyeimbang supaya perjalanannya bumi itu nyaman bagi manusia, sehingga supaya tidak menggoyangkan kamu, tidak seperti apa ya namanya Ka'bah ditampah itu, ya, yang diputar-putar gitu ya, atau di apa naikkan turunkan, jadi menjadi tenang bumi itu, tidak menggoyangkan kamu karena ada gunung-gunung, pasak gunung-gunung, ya. Ada gunung-gunung itu wa alqafil ardi rawasya, itu gunung-gunung itu ya, pakai pasak-pasak bumi. Hmm. Agar bumi tidak menggoyangkan kamu karena bumi berputar begitu cepatnya. Ke bumi itu laksana bola. Ada yang mengatakan ya tidak bola persis bulat gitu ya, tapi bergerak cepat sekali sehingga perlu di ada gunung-gunung Allah yang menciptakan. Ya, kita hanya melacak saja, tidak mampu untuk dipikiran saja untuk membuat tidak bisa. Allah yang menciptakan seperti itu dan memperkembangbiakkan segala macam jenis makhluk bergerak yang bernyawa di bumi. Ya, ada berbagai hewan yang bernyawa, berkembang biak, ya, berkembang biak. Allah juga yang mengembang biakkan. Nggak habis-habis. Kadang berpikir ayam itu nggak habis-habis. Ada saja cara ya manusia untuk mengembangkan. Ya, minallah, bismillah, dengan upaya manusia. Makanya ada istilah kholako, mencipta, ja'ala, menjadikan. Kadang yang menjadikan itu atas supaya manusia juga. Ikhtiar manusia, ya gitu ya. Tapi tidak bisa kalau manusia itu kholako, mencipta. Makanya kholakos samawati bi ghairi amadin, mencipta langit. Hanya Allah yang bisa mencipta itu. Kalau manusia, ja'ala. Ya, kata ja'ala ini. Masih bisa. Ja'ala tidak harus juga manusia. Ja'ala dzulumati wan nur, yang menjadikan gelap dan terang. Kalau di ruang angkasa itu gelap. Keluar dari atmosfer bumi, luar gitu, di ruang hampa, itu gelap. Tapi di dalam gelap itu memuat apa ya, sinar atau cahaya. Yang cahaya itu kalau mengenai benda baru kelihatan, ya, terang begitu. Bendanya misalnya bulan, ya, maka bulan terkena sinar itu, ya, lalu terang, memantulkan cahaya. Ya, disebut kalau dalam Al-Quran disebut nur. Wajah ala qamara fihinna nur, ya, cahaya bulan, pantulan dari cahaya atau sinar matahari. Ya, sedangkan ruang angkasa gelap. Tiba-tiba tampak terang kalau ada benda. Nah, sulit dipikirkan ya bagi adik-adik yang masih di sekolah dasar, di SMP ya. Begitulah.
Nanti suatu ketika yang ahli astronomi akan paham. Jadi menciptakan hewan-hewan, binatang yang bergerak itu eh, untuk berkembang biak juga. Masuk ikan di laut, hmm, yang bernyawa di bumi itu berkembang biak. Dipikirkan itu. Suatu keanehan juga, berbagai macam cara untuk berkembang biak. Ada yang melalui telur, ada yang beranak, ada yang membelah diri, bermacam-macam berkembang biak. Dan kami turunkan air hujan dari langit. Jadi yang air hujan itu dari langit itu ya Allah yang menurunkan itu. Ya jadi menurunkan air hujan bukan manusia nggak bisa coba. Zaman dulu sampai sekarang nggak bisa. Udah pakai wah ini menciptakan hujan buatan. Ya itu yang jala tadi. Pada prinsipnya ya di mana-mana hujan dari langit itu Allah yang mengatur. Manusia hanya bisa berupaya mungkin pada wilayah tertentu yang sedikit. Bumi itu luas. Ada hutan, ada gurun, ya. Di padang pasir ya hujan. Ya. Kalau di gunung-gunung kan teorinya awan lalu tertahan oleh gunung, lalu dingin, lalu terjadi air hujan. Hmm. Kalau di gurun itu pasir yang tidak ada gunungnya, hujan juga. Ya. Panas bawahnya. Ya, nggak bisa kita pikirkan kadang yang seperti itu ya. Jadi Allah berkehendak. Dan kami turunkan air hujan dari langit. Hmm. Lalu kami tumbuhkan padanya segala macam tumbuh-tumbuhan yang baik. Dan kala yang tandus, padang pasir, kehujan, lalu tumbuh tumbuhan dari mana itu tumbuhnya? Tiba-tiba ada tumbuh-tumbuhan subur. Ya. Tanah yang gersang bisa jadi tumbuh-tumbuhan. Nah ini kita tafakur, ya. Tafakur tentang ciptaan Allah. Lalu kita kagum terhadap berbagai hal tumbuh-tumbuhan. Ya, kita lihat tumbuh-tumbuhan berbagai macam tumbuh-tumbuhan, pohon, juga jenis-jenis binatang berbagai macam. Ya, indah kalau kita amati sebenarnya itu kalau kita punya pemikiran luar biasa. Kita tidak bisa membuat, tidak bisa menciptakan. Allah lah yang menciptakannya. Para pemirsa yang budiman, semoga dengan tafakur ya terhadap alam semesta menjadikan kita eh, tambah imannya. Di samping itu sekaligus sebagai suatu zikir, ya, suatu keadaan ingat kepada Allah, ya. Mengingat kekuasaannya, takjub akan ciptaannya, semuanya adalah bagian dari mengingat Allah. Subhanallah, Maha Suci Allah. Demikian para pemirsa yang budiman, ditanyakan pada orang yang lebih alim, yang lebih ahli, kita sharing saja, berbagi pemikiran, ya, untuk nambah iman, semoga Allah meridhoi. Dan kalau ada salah saya dalam berucap, bertutur sapa, dan lainnya, minta maaf yang besar-besarnya. Semoga Allah mengampuni kita semua. Allahumma amin. Sekian saja. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.